Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai politik dakwah pada masa Orde Baru. Kelompok 7 beranggotakan 4 orang. Yang pertama adalah Fadila Elma Ramadhani, yang kedua Desi Purwanti, yang ketiga Husni Latifah, kemudian yang keempat ada Rifan Sidik. Dalam konteks Indonesia, perjalanan dakwah dimulai seiring dengan masuknya Islam ke Indonesia, yaitu pada abad ke-8, dan pada akhirnya dakwah mulai berkembang di seluruh kepulauan Indonesia, seperti di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, dan kepulauan-kepulauan lainnya. Perkembangan Islam itu sendiri tidak terlepas dari peran aktif para dai yang selalu melakukan aktivitas dakwahnya. Ada hal yang berbeda ketika menelusuri secara concern dakwah di Indonesia, terutama ketika pada masa pemerintahan Orde Baru, yaitu dari tahun 1967 sampai tahun 1998. Pada masa ini, dakwah memberikan nuansa lain dalam perjalanan dan perkembangannya. Pemerintah sendiri bersikap ambivalen terhadap dakwah. Di satu sisi, pemerintah tidak memberikan ruang gerak sedikit pun kepada kegiatan-kegiatan dakwah karena dakwah telah dijadikan sebagai identitas politik atau tujuan berpolitik yang akan mengancam kekuasaan pemerintah. Dalam sejarah politik Orde Baru, sangat sering terjadi dakwah dijadikan instrumen untuk melanggengkan kekuasaan. Dan lebih mengherankan lagi, banyak pada pemerintahan Soeharto dengan tujuan untuk menjinakkan umat Islam agar tetap tenang, harmonis, dan dinamis, sekalipun berbagai tindakan kemungkinan merajalela, terutama korupsi. Pada masa Orde Baru ini mendapat tempat di masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan munculnya fenomena baru, yaitu berdirinya sarana-sarana untuk berdakwah seperti di kantor-kantor, di kampus-kampus, di hotel-hotel, dan sebagainya. Bahkan, Soeharto penguasa Orde Baru itu memiliki Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila yang telah membangun banyak masjid di berbagai daerah di Indonesia, dan ini secara tidak langsung merupakan respon positif terhadap aktivitas dakwah. Dalam bahasa Orde Baru sendiri, dakwah diartikan sebagai upaya untuk mengubah keadaan masyarakat melalui pembangunan dan pengembangan, terutama sumber daya manusianya. Sejalan dengan konsep dasar tentang dakwah itulah, maka pembangunan di bidang agama ditingkatkan dan lebih ditekankan pada pembangunan sarana-sarana peribadatan seperti pembangunan masjid, majelis taklim, Islamic Center, pondok pesantren, dan sebagainya. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.